Halo semuanya, perkenalkan saya Pandey Putu Vito Brata dari Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 221505133. Saya dari divisi hidroponik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan kontribusi saya kepada tim saya, yaitu tim 2 Hydro Health. Oke, pada bagian yang pertama ini adalah hidroponik, di mana di sini terdapat workflow dari proses hidroponik, yaitu yang pertama, diskusi desain dan tanaman hidroponik. Jadi langkah awal yang melibatkan diskusi mengenai desain sistem hidroponik dan jenis tanaman yang akan ditanam. Lalu selanjutnya adalah perancangan dan penyesuaian desain. Nah, berdasarkan diskusi di awal, tim kami merancang sistem hidroponik dan melakukan penyesuaian desain untuk memastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah perencanaan pembelian bahan. Nah, setelah desain final, langkah berikutnya adalah merencanakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun sistem hidroponik. Ini termasuk juga dalam membuat daftar bahan dan alat yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya adalah pembelian bahan. Nah, tim kemudian membeli bahan-bahan yang sesuai dengan rencana, di mana ini memastikan semua material yang diperlukan tersedia untuk tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah perancangan hidroponik. Dengan bahan yang sudah dibeli, tim kami memulai untuk membangun sistem hidroponik berdasarkan desain yang telah direncanakan. Nah, tahap ini melibatkan konstruksi fisik dari sistem penyemaian, tanaman, dan finishing. Nah, langkah terakhirnya adalah penyemaian tanaman di sistem hidroponik yang telah kita bangun dan melakukan finishing pada sistem. Nah, setelah itu sistem hidroponik siap untuk digunakan. Nah, berikut adalah desain dari hidroponik kami. Nah, yang pertama, alasan pemilihan struktur atau bentuk dari hidroponik kami adalah bentuk struktur hidroponik ini dipilih karena menghasilkan lebih banyak lubang tanaman yang berdampak pada jumlah dan lebar daun cabai. Setelah itu adalah jenis tanaman dan masa tanam. Yang pertama itu kita akan menanam cabai rawit merah dengan penyemaian itu tanggal 15 Juni 2024. Terus pindah tanam tanggal 2 Juli 2024, terus panen tanggal 12 September 2024. Terdapat juga kendala yang kita temui saat pengerjaan hidroponik ini, di mana terdapat beberapa kendala seperti sistem pelindung hama yang pipa dari rolan pelindung hamanya itu agak melengkung karena terkena panas matahari, dan yang kedua kegagalan penyemaian pertama karena efek rumah kaca yang berlebihan. Nah, solusi dari tim kami adalah penggunaan pipa air manual dan penyemaian ulang dan pemasangan paranet dan pemantauan nutrisi. Nah, kontribusi saya pada hidroponik ini adalah yang pertama waktu pembangunan greenhouse kami, di mana saya ikut berkontribusi dalam proses pembangunan rumah hidroponik seperti membuat kerangka greenhouse, melubangi pipa hidroponik, dan pemasangan di site. Oke, selanjutnya adalah pada bagian PLTS. Nah, di sini juga terdapat workflow yang sama untuk bagian PLTS, di mana yang pertama itu adalah mendiskusikan dan menganalisis persyaratan dan menganalisis fitur, di mana hal ini akan melibatkan pemahaman akan kebutuhan proyek dan apa aja yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh sistem kelistrikan. Dan juga kita juga melibatkan identifikasi fitur-fitur spesifik dari sistem kelistrikan seperti pencahayaan, stop kontak, dan perangkat lainnya. Selanjutnya adalah penghitungan beban. Ini akan melibatkan perhitungan jumlah daya yang akan perlu disuplai dalam sistem kelistrikan. Selanjutnya adalah mengembangkan spesifikasi listrik. Pada proses ini akan melibatkan pembuatan dokumen yang menentukan persyaratan untuk sistem kelistrikan seperti voltase, arus listrik, dan ukuran kabel. Nah, selanjutnya adalah membuat SLD atau single line diagram dan diagram pengkabelan atau wiring diagram. Nah, pada tahap ini akan melibatkan pembuatan diagram satu garis atau SLD dan diagram pengkabelan untuk sistem kelistrikan. Nah, setelah membuat SLD dan wiring diagram, yaitu kita langsung menganalisis validasi dengan para ahli, di mana kita melakukan validasi dengan Billy Joni dan Mas Elga. Ini akan melibatkan peninjauan desain sistem kelistrikan oleh seorang ahli untuk memastikan bahwa desain tersebut memenuhi semua persyaratan. Nah, setelah analisis validasi dengan para ahli, selanjutnya kita langsung ke perakitan sistem kelistrik. Nah, di sini juga kita terdapat menggunakan beberapa alat dengan spesifikasi seperti berikut. Yang pertama, kita menggunakan solar panel monokristalin dengan 425 WP dan sejumlah 2 unit dengan total 850 WP. Dan kita juga menggunakan baterai VRLA dengan 12 volt 100 ampere hour dengan jumlah 4 unit, di mana terdapat konfigurasinya sendiri, yaitu 2 baterai seri dan 2 baterai paralel dengan total 24 volt 200 ampere hour. Selanjutnya kita juga menggunakan solar charge controller MPPT 24 volt 40 ampere. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan inverter DC to AC dengan 500 watt 24 volt to 220 volt. Nah, seperti yang kakak bisa lihat, di sini
kita sudah membuat wiring diagram secara terperinci untuk masing-masing komponen dari awal mulai start itu dari PV, terus masuk ke MCB, breaker dan lain sebagainya, lalu SCC, terus ke inverter, ini masuk ke box IoT, di sini ada bus bar, terus ada saklar, terus ini Raspberry Pi, terus masuk ke relay. Nah, selanjutnya adalah pada bagian IoT. Workflow dari sistem IoT di tim 2, yang pertama itu adalah diskusi dan analisis keperluan fitur, di mana kita akan mendiskusikan dan menganalisis fitur-fitur apa saja yang diperlukan dalam hidroponik kami. Lalu selanjutnya adalah pengadaan barang. Pada tahap ini kita membeli semua komponen-komponen IoT, dan setelah itu kita melakukan perancangan desain dan wiring diagram. Nah, pada proses ini kita merancang nanti untuk tata letak dari IoT-nya itu seperti apa, layout-nya seperti apa, lalu begitu juga dengan wiring diagram. Tips selanjutnya adalah testing seluruh perangkat, di mana fungsi dari testing ini adalah untuk mengetahui apakah perangkat tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Selanjutnya setelah testing kita langsung melakukan perangkaian akhir, di mana setelah kita merangkai terlebih dahulu di sebuah papan yang terpisah dari box IoT, kita memasang sesuai layout yang sudah kita buat dan wiring diagram sesuai itu. Lalu setelah itu kita langsung uji coba ke lapangan. Nah, pada proses ini kita langsung menguji coba di lapangan dengan cara memasangnya terlebih dahulu di box IoT tim 2, lalu menghubungkannya ke setiap kabel yang diinput dari SCC. Nah, pada proses uji coba ini kita juga tidak lupa untuk mengecek apakah fitur-fitur yang tadi setelah kita analisis itu berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu yang terakhir itu adalah finishing. Jadi pada proses finishing ini kita sedikit memoles dari hasil akhir rancangan IoT kami, seperti kabel manajemen dan lain sebagainya. Terdapat juga beberapa kelebihan dari sistem kami, yaitu sistem kami berbasis Python dengan menggunakan Raspberry Pi dengan OS Raspbian sebagai pengendali utama. Dan selanjutnya konfigurasi sistem, karena Raspberry Pi memiliki OS sendiri, perlu konfigurasi tambahan seperti pembuatan virtual environment untuk memastikan semua paket Python yang dibutuhkan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah sensor dan kontrol. Raspberry Pi berpotensial sebagai board utama, tetapi butuh mikrokontroller tambahan untuk pendukung GPIO yang terbatas. Bisa terhubung melalui RX atau TX atau Arduino IDE. Dan yang terakhir adalah mobilitas tinggi. Sistem bisa diremote melalui SSH atau VNC yang memudahkan konfigurasi ulang. Nah, selain kelebihan yang tadi, kita juga menemui beberapa kekurangan yang kita temukan. Yang pertama itu pemilihan modul. Nah, kita harus selektif dalam memilih modul, sensor, atau kontrol karena Raspberry Pi hanya mendukung sinyal digital. Contohnya MCP 3008 atau Microchip 3008 Analog to Digital Converter yang kurang optimal. Sementara ADS 1115 atau Analog to Digital Converter itu berhasil. Yang kedua, pembelajaran Linux. Nah, kita perlu memahami Linux terlebih dahulu untuk analisis sistem yang lebih baik. Kemudian, penempatan modul. Kita juga perlu analisis yang mendalam terkait penempatan modul karena masalah jarak sinyal. Yang keempat, kita juga perlu perbanyak riset dan tidak bergantung pada satu atau dua sumber saja. Nah, kontribusi saya dalam IoT adalah membantu dalam pemasangan alat di layout yang terpisah sebelum masuk ke box panel, lalu membantu dalam pemasangan atau instalasi di box IoT, lalu saya juga membantu dalam kabel manajemen untuk IoT itu sendiri. Pada IoT kita juga terdapat beberapa fitur, yaitu monitoring tanaman menggunakan kamera terintegrasi AI. Selanjutnya adalah sistem perlindungan tanaman dari hama otomatis, dan selanjutnya monitoring pH air serta sistem penstabilan pH otomatis. Nah, selanjutnya platform berbasis web mobile, dan selanjutnya sistem penyiraman pestisida nabati, selanjutnya sistem nutrisi cerdas, dan terakhir adalah pemeriksaan suhu otomatis. Nah, berikut adalah wiring diagram untuk IoT itu sendiri. Oke, selanjutnya ada AI. Langkah pertama, selanjutnya ada AI. Dalam workflow dari development AI, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah langkah pertama dengan diskusi kebutuhan, di mana ini melibatkan pemahaman tentang masalah yang ingin kami selesaikan dengan produk kami. Langkah berikutnya adalah analisis dan riset. Pada tahapan ini mencakup penelitian mendalam tentang masalah yang ingin kami atasi serta produknya serupa yang sudah ada di pasaran. Langkah selanjutnya adalah pemilihan model, di mana ini berarti memilih jenis model pembelajaran mesin atau machine learning yang akan digunakan untuk pengembangan produk kami. Nah, langkah selanjutnya adalah identifikasi fitur terkait masalah. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari dataset dan melakukan pelabelan. Ini melibatkan menemukan dataset yang dapat digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin kami atau machine learning atau AI kami.
Pelabelan berarti menambahkan label pada dataset sehingga model dapat belajar mengenali pola. Nah, langkah selanjutnya adalah penyetelan hiperparameter. Hiperparameter adalah parameter yang mengontrol cara model AI kami untuk dilatih, di mana menyetel hiperparameter dapat membantu meningkatkan kinerja model kami. Nah, langkah berikutnya adalah pelatihan dan validasi. Ini melibatkan melatih model kami dengan data pelatihan dan kemudian mengujinya dengan data validasi. Data validasi digunakan untuk memastikan bahwa model kami dapat menggeneralisasi dan tidak hanya cocok dengan data pelatihan. Nah, langkah terakhirnya itu adalah deployment. Nah, pada tahap ini berarti menempatkan model kami ke dalam produksi sehingga dapat digunakan oleh pengguna, di mana kita mendeploy AI kita ke Fast API terlebih dahulu, yang dimana API-nya dapat diambil oleh web dan mobile. Divisi AI pada proyek Hydro Health bertugas mengembangkan model klasifikasi penyakit tanaman dengan 5 kelas, yaitu Healthy, Leaf Curl, Leaf Spot, Whitefly, dan Yellowish. Dataset terdiri dari 560 gambar untuk kelas Healthy, Leaf Curl, Leaf Spot, dan Yellowish, serta 640 gambar untuk Whitefly. Data validasi memiliki 70 gambar per kelas, dan data pengujian sebanyak 10 gambar per kelas. Proses preprocessing melibatkan augmentasi data seperti penyesuaian kecerahan, kontras, flipping horizontal dan vertikal, serta penambahan noise. Model yang digunakan adalah ResNet 50 dengan 50 lapisan dan koneksi residual. Latihan menggunakan Adam Optimizer dengan learning rate 0,001 dengan batch size 32 dan 200 echo. Teknik augmentasi tambahan meliputi rotasi, pergeseran lebar dan tinggi, shear, zoom, serta flipping horizontal gambar. Gambar diatur dengan dimensi 224 x 224 pixel dengan model terbaik yang diperoleh pada epoch 185 dengan box loss terendah. Oke, selanjutnya adalah mobile app, di mana workflow dari mobile app ini adalah yang pertama diskusi keperluan fitur. Dengan langkah pertama adalah mendiskusikan kebutuhan fitur yang diperlukan untuk proyek web dan melibatkan brainstorming dan pertemuan antara tim untuk menentukan fitur-fitur apa saja yang harus ada. Dan selanjutnya adalah pembuatan desain. Berdasarkan hasil diskusi, tim desain membuat desain awal untuk proyek web. Ini termasuk wireframe dan mockup yang menunjukkan tata letak dan elemen visual dari halaman web. Dan selanjutnya adalah review dan evaluasi desain. Nah, desain yang telah dibuat kemudian ditinjau dan dievaluasi oleh tim, di mana feedback diberikan untuk memastikan desain untuk memenuhi kebutuhan dan standar yang diinginkan. Terus selanjutnya adalah develop front end dan back end. Setelah desain disetujui, selanjutnya adalah develop front end dan back end. Setelah desain disetujui, tim mobile mulai mengerjakan front end dan back end. Front end mencakup pembuatan antarmuka pengguna atau user interface, sedangkan back end melibatkan pengaturan server, database, dan logika aplikasi. Nah, setelah develop front end dan back end, selanjutnya akan dilanjutkan dengan testing fitur dan revisi konten. Fitur-fitur yang telah dikembangkan kemudian diuji untuk memastikan semua berjalan dengan baik, dan konten juga direvisi sesuai kebutuhan untuk memastikan akurasi dan kualitas. Nah, setelah testing, selanjutnya adalah review dan deploy. Setelah pengujian aplikasi web, langkah selanjutnya adalah review dan deploy. Setelah pengujian, aplikasi ditinjau kembali dan siap untuk dideploy. Ini termasuk memeriksa apakah semua fitur berfungsi dengan baik dan melakukan penyesuaian akhir jika diperlukan. Nah, di sini ada bagian decision, yaitu revisi. Nah, pada titik ini diputuskan apakah perlu ada revisi lebih lanjut berdasarkan hasil review dan testing. Jika iya, maka proses kembali ke langkah pembuatan desain. Jika tidak, proses dilanjutkan ke peluncuran. Nah, langkah terakhir adalah launching. Langkah terakhir adalah meluncurkan aplikasi mobile ini, yang dimana berarti aplikasi ini siap digunakan oleh pengguna akhir dan diimplementasikan di server produksi. Nah, mobile app sendiri menggunakan beberapa stack teknologi, yaitu Dart dan Flutter dan Firebase. Nah, kontribusi saya dalam divisi mobile ini adalah membantu mereka dalam debug aplikasi dan membantu mereka dalam menganalisis fitur-fitur apa saja yang diperlukan dalam aplikasi. Nah, selanjutnya adalah web development. Nah, metode pengembangan dari website kita yaitu dengan menggunakan metode Agile, di mana Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada iterasi, kolaborasi tim, dan fleksibilitas dalam merespons perubahan. Metode ini menekankan pengembangan produk secara bertahap melalui siklus kerja yang singkat dan berulang yang dikenali dengan sprint. Teknologi yang digunakan, yang pertama itu adalah Next.js. Nah, selanjutnya adalah TypeScript. Setelah itu kita menggunakan Tailwind CSS. Yang terakhir adalah Firebase. Nah, kontribusi saya untuk tim website ini adalah saya membantu untuk melakukan coding dalam penyusunan atau pengembangan website dari tim kami. Lalu, saya juga membantu dalam mendebug beberapa bug dalam kode tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih.